Kita lagi belajar untuk meyakini dan membayangkan betapa indahnya kehidupan di surga. Kita lagi belajar itu. Tujuan inti dari belajar memahami dan menghayati, membayangkan kehidupan surga yang indah itu adalah biar kita lebih mencintai akhirat daripada dunia. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar kayak nonton film fiksi, bukan sekedar kayak dongeng, karena surga itu bukan cerita dongeng, karena akhirat itu bukan negeri dongeng, tapi negeri nyata, lebih nyata daripada kehidupan di dunia, lebih nyata daripada kehidupan ini. Jadi apapun yang kita dengar dari ayat-ayat, hadis dan penjelasan ulama tentang surga, itu tuh nyata semua, bukan sekedar hayalan atau dongeng atau fiksi. Artinya kita akan ngalamin itu nanti di surga. Insya Allah semua kita masuk surga, amin. Semua kita menjadi ahlul jannah, amin. Sehingga ketika kita udah bisa memahami, membayangkan, menghayati, punya imajinasi tentang surga, ya mudah-mudahan kita akan lebih mencintai akhirat daripada dunia. Tujuan bisa lebih mencintai akhirat daripada dunia itu jelas supaya kita semangat meraih akhirat itu lebih besar daripada semangat meraih dunia. Walaupun tetap kita harus bersungguh-sungguh dalam kehidupan di dunia, tapi harusnya semangat meraih akhiratnya lebih besar, karena yang kita dapetin di akhirat itu jauh lebih besar daripada yang kita dapetin di dunia. Kok bisa ya? Sahabat itu semangat banget dalam mengejar akhirat. Sampai mereka rela kehilangan kebun yang sangat luas demi akhirat. Sampai mereka rela kehilangan hal-hal yang paling mereka cintai dari dunia demi mendapatkan surga. Kok bisa? Karena mereka faham tentang surga. Mereka yakin tentang kehidupan di surga. Mereka pengen nanti di surga bahagia. Mereka pengen di surga itu bisa menikmati semuanya, gak ada yang kekurangan, gak ada yang membuat mereka bete. Semuanya dapat. Itu yang kita sedang belajar, teman-teman. Belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Jadi kalau di dunia ini ada sedikit kenikmatan, mata'un qalil. Sedikit kenikmatan, mata'un qalil, bukan kathir, sedikit saja. Kenapa di dunia ini ada keindahan? Kenapa di dunia ini ada kenikmatan? Kenapa di dunia ini ada kebahagiaan? Kenapa di dunia ini ada kebaikan? Kenapa di dunia ini ada kelezatan? Ada segala hal yang menyenangkan? Itu karena Allah ingin ngasih kita gambaran tentang surga. Kalau kenikmatan, kebaikan di dunia yang qalil, yang sedikit, kesenangan di dunia yang sedikit itu aja kita udah bahagia banget, pengen banget, masa akhirat gak mau sih yang lebih dari itu? Maksud Allah kayak gitu. Allah bertanya, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum?" Mau aku kasih tahu yang lebih baik dari itu? Apa yang lebih baik dari itu ya Allah? Kamu akan punya keluarga. Setiap hari itu kayak hari lebaran. Di surga gak ada yang meninggal. Di dunia itu kita lagi nyaman-nyamannya dengan keluarga, tiba-tiba ada yang sakit. Lagi seru-serunya dengan keluarga, ada yang meninggal. Berharap tahun depan kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, ternyata udah gak lengkap. Ada yang udah meninggal, ada yang udah pergi ke luar negeri, ada yang sakit, ada yang gak bisa datang, ada yang sibuk, ada yang baper. Dunia, nanti di akhirat utuh ketemu semuanya. Utuh ketemu semuanya. Mana si fulan? Wah, meninggal dunia. Gak ada itu di surga. Mana si fulan? Ah, dia mah baper. Gak ada itu di surga. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada rasa sedih, gak ada rasa khawatir. Kemana si fulan? Lagi sibuk keluar dinas dia, walaupun lebaran juga gak bisa libur, gak bisa cuti. Gak ada cerita kayak gitu. Mana si fulan sakit? Gak ada cerita kayak gitu. Marah-marahan gara-gara urusan anak yang ribut, yang bertengkar, gak ada cerita kayak gitu. Ngumpul semuanya setiap hari kayak hari lebaran, makan-makan,
Kan ya, hal yang terindah dari keluarga itu kan makan-makan kan. Makan-makan, minum, bercanda, ketawa, guyon, saling mentertawakan. Semuanya nggak ada yang punya masalah. Tapi kalau kita ngumpul, kalau tapi terbeban dengan masalah yang belum beres kan tetap aja ngeganjel kan. Ini nggak ada yang masalah, kayak orang, kebayang nggak keluarga, semua anggota keluarga itu orang sukses, profesional yang sukses, seorang pengusaha yang sukses, pejabat yang sukses, sehingga sekali ketemu tuh kayak masing-masing mengekspresikan kebahagiaan, selebrasi tentang kesuksesan hidup mereka, karir mereka, sehingga pas ketemu tuh kita kayak lepas banget, ketawa lepas, bercanda lepas, nggak ada beban. Di surga lebih dari itu, sukses semuanya.